warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi SPD, mengajar bidang studi biologi di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis jaringan pada hewan vertebrata. Jaringan adalah kumpulan sel-sel dengan fungsi dan struktur yang sama. Suatu jaringan disatukan oleh matrik ekstraseluler lengket yang melapisi sel-sel itu, atau menenun mereka bersama-sama menjadi suatu anyaman serat. Jadi, jaringan hewan itu merupakan jaringan yang terdiri atas kumpulan sel-sel hewan yang memiliki fungsi asal struktur yang sama. Nah, jaringan dengan struktur yang khusus memungkinkan sel-sel hewan memiliki fungsi yang spesifik, seperti otot jantung yang bercabang menghubungkan ke sel jantung lainnya. Nah, percabangan tersebut itu akan membantu berkontraksi sel-sel dalam satu koordinasi. Nah, jenis dan fungsi jaringan pada hewan itu terdiri dari 4 bagian, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama adalah jaringan epitelium. Epitelium itu terdapat dalam wujud lapisan-lapisan sel yang terkemas rapat. Seringkali epitel itu berfungsi sebagai barrier, pengatur penyerapan zat-zat ataupun pelindung dari dehidrasi, dingin, dan serangan mikroba. Nah, jaringan epitel itu terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu epitelium penutup dan epitelium glandular. Nah, epitelium penutup adalah lapisan sel yang menutupi bagian internal dan eksternal permukaan tubuh dan organ, serta melapisi rongga tubuh dan organ yang berrongga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah epitelium glandular. Nah, epitelium ini berasal dari epitelium yang melapisi atau menutupi sel-sel yang tumbuh sampai ke dalam jaringan penunjang. Nah, struktur jaringan epitel. Pada umumnya, salah satu permukaan epitelium itu bersifat bebas dan menghadap cairan atau udara. Kemudian, epitelium tidak memiliki suplai darah. Sel-sel epitelium tersusun rapat dengan sedikit materi interseluler. Kemudian, sel-sel epitel bereproduksi dengan cepat untuk mengganti sel yang rusak atau yang hilang. Nah, yang berikutnya kita akan bahas masalah tentang jenis jaringan epitel. Jenis-jenis dari jaringan epitel itu ada beberapa, yang mana di sini kita akan melihat ya jenis jaringan hewan, kemudian letaknya, fungsi, beserta gambarnya. Nah, jenis dari jaringan epitel itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah jaringan epitel pipi. Nah, epitel pipi ini berbentuk sangat tipis seperti lembaran. Kemudian tingginya itu lebih rendah daripada lebarnya. Nah, epitel pipi itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu epitel pipi selapis dan epitel pipi berlapis. Nah, untuk epitel pipi selapis itu tersusun dari satu lapis sel-sel. Semua sel terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan. Jika dilihat dari permukaannya, tampak seperti lantai ubin dengan batas tepi yang tidak teratur. Nah, kalau kita lihat ya, di sini letaknya itu terdapat di pembuluh darah, pembuluh limpa, selaput dalam telinga, kemudian terletak di kapsul glomerulus pada ginjal, yang mana epitel pipi selapis ini berfungsi sebagai proses difusi dan filtrasi atau penyaringan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah epitel pipi berlapis. Nah, epitel pipi berlapis itu merupakan membran yang tebal, yang mana membran tersebut terdiri atas atau lebih dari satu lapisan sel yang berbentuk pipi. Tetapi pada lapisan sel-sel yang lebih dalam dapat berbentuk kuboid atau silindris. Nah, kalau kita lihat dari letaknya, itu terdapat pada jaringan yang melapisi rongga mulut, pada epidermis, kemudian esofagus, vagina, dan rongga hidung. Nah, yang mana fungsinya itu sebagai proteksi atau perlindungan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jaringan epitel kubus. Nah, epitel kubus ini tersusun dari sel-sel yang berbentuk kubus.
Di sini epitel kubus dapat dibedakan menjadi beberapa juga. Yang pertama adalah epitel kubus selapis. Nah, ini dia ya gambarnya ya, epitel kubus lapis. Nah, epitel kubus lapis itu tersusun dari satu lapisan sel berbentuk kubus. Kemudian kita lihat dari letaknya itu terdapat dalam lensa mata, indung telur, saluran nefron ginjal. Kemudian berfungsi sebagai pelindung, sebagai absorb dan penghasil mukus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah epitel kubus berlapis. Nah, untuk epitel kubus berlapis, ini dia ya gambarnya. Yang mana epitel kubus berlapis itu terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Nah, sel-sel bagian permukaannya itu berukuran lebih kecil daripada sel-sel yang terletak pada lapisan basal, yang mana letaknya itu terdapat pada saluran kelenjar minyak, kemudian kelenjar keringat pada kulit, dan berfungsi sebagai lapisan pelindung dan penghasil mukus. Nah, yang berikutnya, jaringan epitel silindris. Nah, jaringan epitel silindris ini tersusun dari sel-sel yang berbentuk heksagonal memanjang. Nah, berdasarkan susunannya, epitel silindris itu dibedakan menjadi epitel silindris berlapis. Kemudian epitel silindris berlapis, kemudian jaringan silindris berlapis semu. Nah, untuk epitel silindris selapis itu tersusun dari satu lapis sel berbentuk silindris. Nah, di antara sel-sel silindris umumnya terdapat sel goblet, yaitu sel-sel berbentuk seperti piala yang menghasilkan lendir. Nah, kemudian kalau epitel silindris berlapis, nah, tersusun dari lapisan sel berbentuk silindris pada lapisan permukaannya. Nah, tetapi sel-sel pada lapisan basal relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral dan tidak teratur. Nah, kemudian yang ketiga, jaringan silindris berlapis semu ya. Di sini terdapat pada saluran ekskresi, saluran reproduksi, dan saluran pernapasan yang mana berfungsi sebagai perlindungan, kemudian sekresi, gerakan zat yang melewati permukaan. Dan kemudian jaringan epitel yang berikutnya adalah epitel transisional, yang mana epitel ini disebut transisional karena dahulu itu dianggap sebagai peralihan antara epitel pipi berlapis banyak tanpa lapisan zat tanduk dengan epitel silindris berlapis banyak. Nah, jadi epitel transisional itu terletak di sel-sel yang tidak dapat digolongkan berdasarkan bentuknya, seperti kandung kencing, ureter, pelvis ginjal, yang mana berfungsi untuk menahan regangan atau tegangan. Oke, ini dia ya untuk gambar dari epitel transisionalnya. Nah, kemudian kita bahas tentang fungsi jaringan epitel. Nah, fungsi dari jaringan epitel itu yang pertama sebagai perlindungan terhadap dehidrasi, trauma, iritasi mekanik, dan zat toksin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebagai absorpsi gas atau nutrien, seperti pada paru-paru atau saluran pencernaan. Kemudian yang ketiga, transport cairan, mukus, nutrisi, atau zat partikel lain. Kemudian, sekresi produk-produk yang telah disintesis seperti hormon yang dihasilkan oleh epitelium glandular. Yang kedua adalah jaringan ikat. Jaringan ikat itu menyanggah tubuh dan organ tubuh serta menyatukan jaringan-jaringan. Susunan utama dari jaringan ini terdiri dari substansi tak hidup interseluler yang dihasilkan oleh sel-sel jaringan ikat tertentu. Serat jaringan ikat itu terbuat dari protein yang terdiri dari 3 jenis, yaitu serat kolagen,
serat elastis, dan serat retikuler. Macam-macam jaringan ikat yang biasa itu antara lain adalah jaringan ikat renggang, yaitu jaringan fibrosa rapat, jaringan adipose. Sedangkan macam jaringan ikat yang mengalami spesialisasi itu meliputi jaringan ikat penunjang, kemudian kartilago, tulang, dan jaringan ikat vaskuler. Nah, fungsi dari jaringan ikat itu adalah yang pertama, memberi bentuk dan penunjang bagi tubuh, mengikat berbagai jaringan agar tetap menyatu dan menyediakan materi pembungkus antara bagian-bagian dari tubuh. Kemudian sebagai substansi dasar dari jaringan ikat yang renggang. Kemudian, substansi dasar merupakan suatu barier terhadap penyebaran penyakit. Berdasarkan fungsi dan strukturnya, jaringan ikat itu dibedakan menjadi yang pertama, jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar memiliki ciri-ciri, yaitu seratnya tertenun longgar sebagian tersusun atas matrik yang mengandung serabut kolagen elastik. Kemudian, jaringan pengikat longgar ini terbentuk dari mesenkim yang tetap ada seterusnya setelah semua tipe jaringan pengikat itu berbentuk. Jaringan ini merupakan satu massa yang ulet keputih-putihan, terdapat dalam ruangan-ruangan di antara organ-organ dan bersama-sama saluran darah, memasuki bagian dalam dari organ-organ tersebut. Contohnya, dari jaringan ini adalah fibroblast, sel plasma, makrofag, dan berbagai sel darah putih. Yang berikutnya adalah jaringan ikat padat. Jaringan ini memiliki ciri-ciri, yaitu banyak mengandung serat berkolagen. Serat-serat tersebut tersusun dalam berkas paralel, suatu pengaturan yang memaksimalkan kekuatan non-elastis. Jaringan ini terdapat pada lapisan dermis kulit, intestinum. Pada jaringan ini, berkas-berkas epitel serabut kolagen lebih tebal dan tersusun kompak. Selain itu, ada juga serabut-serabut yang elastis. Fungsi jaringan ini adalah sebagai penghubung berbagai organ tubuh, seperti otot dengan tulang dan tulang dengan tulang. Jaringan ini terdapat pada serabut urat, selaput pembungkus otot, ligamen, dan tendon. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jaringan adipose. Jaringan adipose adalah bentuk jaringan ikat longgar yang menyimpan lemak dalam sel-sel adipose yang tersebar di seluruh matriksnya. Jaringan adipose melapisi dan menginsulasi tubuh serta menyimpan molekul-molekul bahan bakar. Jaringan ini berfungsi untuk menimbun lemak netral yang berupa titik-titik lemak sehingga jaringan ini membentuk bantalan yang lunak dan elastis. Yang berikutnya adalah jaringan rawan. Jaringan tulang rawan ini mempunyai matrik yang keras tetapi elastis yang disebut dengan kondrin, yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok kecil sel-sel kartilago yang berbentuk bulat yang terdapat di dalamnya. Nah, jaringan ini terdapat pada batang tenggorok, lempengan dalam punggung, hidung, dan telinga. Nah, kemudian jaringan tulang sejati atau disebut juga dengan osteon. Nah, tulang sejati adalah suatu jaringan ikat bermineral. Sel-sel pembentuk tulang disebut dengan osteola. Mendeposil suatu matrik kolagen, tetapi sel-sel tersebut juga menghasilkan ion kalsium, magnesium, dan fosfat. Jaringan tulang terdiri atas sel-sel tulang atau osteon yang tersimpan dalam matriks. Matrik tersusun atas zat perekat kolagen dan endapan dalam mineral terutama garam dapur atau kalsium. Nah, kemudian jaringan darah dan limpa. Sel-sel darah dibuat di sumsum tulang merah yang terletak di dekat ujung tulang-tulang sejati. Darah merupakan salah satu cairan jaringan ikat karena memiliki matrik ekstraseluler yang luas. Matrik ini berupa cairan yang disebut dengan plasma. Secara umum, sel darah itu dibentuk dalam sumsum tulang, kecuali dua macam sel darah putih, limfosit dan monosit, yang mana dibentuk dalam kelenjar limpa. Limpa adalah cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah. Nah, berikutnya bisa kita lihat dari serat yang dimiliki, jaringan ikat itu dibedakan menjadi bermacam-macam. Nah, kita lihat di sini dari jenis serat dan ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah serat kolagen. Nah, serat kolagen ini memiliki ciri-ciri, dia berupa berkas beraneka ragam yang berwarna putih. Serat kolagen mempunyai daya regang yang tinggi dengan elastisitas yang rendah. Nah, kolagen itu terdapat pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan
otot dengan tulang. Nah, kemudian serat yang kedua adalah elastin. Elastin ini memiliki ciri-ciri berwarna kuning dan lebih tipis daripada serat kolagen. Serat elastin itu mempunyai elastisitas yang tinggi. Serat elastin terdapat antara lain dalam pembuluh darah dan ligamen. Nah, kemudian jenis serat yang berikutnya adalah retikuler. Ini hampir sama dengan serat kolagen ya, akan tetapi dia ukurannya lebih kecil. Kemudian serat retikuler berperan penting dalam menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan yang lainnya ya, khususnya membran antara jaringan epitelium dan jaringan ikat. Nah, kemudian kita lihat dari sel-sel penyusun jaringan ikat. Nah, jadi sel-sel penyusun jaringan ikat itu terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu fibroblast, kemudian sel lemak, kemudian sel plasma, dan makrofag, beserta sel tiang. Nah, di sini nampak ya jenis-jenis dari selnya beserta ciri-ciri yang dimiliki. Yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot terdiri atas sel-sel panjang yang disebut dengan serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Jaringan otot tersusun dalam susunan paralel di dalam sitoplasma. Serabut otot adalah sejumlah besar mikrofilamen yang terbuat dari protein kontraktil, aktin, dan miosin. Otot adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada bagian besar hewan. Dan kontraksi otot itu merupakan bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi dalam suatu hewan yang aktif. Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot itu dapat melaksanakan fungsi tersebut karena memang memiliki kemampuan untuk otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot itu terjadi jika otot sedang beristirahat. Dengan demikian, otot itu memiliki 3 karakter, yaitu yang pertama, kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Nah, kemudian yang kedua adalah ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Di dalam tubuh terdapat 3 macam jaringan otot, yaitu otot polos, otot rangka atau otot lurik, dan otot jantung. Nah, di sini kita akan melihat berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan otot itu diklasifikasikan menjadi 3 golongan ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat pembeda dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, sebelum kita masuk ke pembedanya, kita harus mengetahui dulu apa yang dikatakan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalau otot polos itu bentuknya gelendong dengan kedua ujungnya meruncing dan bagian tengahnya itu lebih lebar. Kemudian selnya tidak memiliki pita gelap dan pita terang sehingga disebut dengan otot polos. Nah, sementara kalau otot lurik atau disebut juga dengan otot rangka. Kenapa dikatakan otot rangka? Karena dia melekat pada tulang rangka kita. Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan otot rangka itu dikenal sebagai daging. Jaringan otot rangka itu berwarna merah muda karena mengandung pigmen di dalam serat-seratnya dan memiliki banyak pembuluh darah. Nah, kemudian kalau otot jantung ini hanya terdapat di jantung sehingga disebut dengan otot jantung. Nah, sel otot jantung itu berbentuk silindris dengan ujung bercabang 2 atau lebih. Jadi percabangan di ujung sel jantung itu disebut dengan sinsitium.
Nah, kemudian kita lihat dari pembeda dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, jika kita lihat dari tempatnya, otot polos itu berada di dinding jeruan, otot lurik melekat pada rangka, sementara otot jantung di dinding jantung. Jika dilihat dari bentuk serabutnya, otot polos itu memanjang, kemudian berbentuk koma dengan ujung yang lancip. Kemudian kalau otot lurik itu dia memanjang, silindris dengan ujung yang tumpul. Sementara otot jantung itu memanjang, silindris, bercabang, dan menyatu. Nah, kalau kita lihat pembeda dari jumlah nukleusnya, otot polos itu ada satu, otot lurik itu ada banyak, dan otot jantung ada satu. Kita lihat dari letak nukleusnya, kalau otot polos itu adanya di tengah, otot lurik nukleusnya di tepi, dan otot jantung nukleusnya itu di tengah. Sementara kalau kita lihat dari garis melintang, otot polos itu tidak ada, otot lurik ada, otot jantung juga ada. Nah, kemudian kita lihat pembeda yang berikutnya, yaitu kita lihat dari kecepatan kontraksinya. Kalau otot polos itu kontraksinya itu paling lambat, otot lurik itu paling cepat, sementara otot jantung itu sedang. Nah, kalau kita lihat dari kemampuan berkontraksi, otot polos itu lama, otot lurik itu sebentar, otot jantung itu sedang. Nah, jika kita lihat dari tipe kontrolnya, kalau otot polos itu tidak menurut kehendak, otot lurik menurut kehendak, dan otot jantung itu tidak menurut kehendak. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, otot polos, ini dia ya, gambar otot polos, otot lurik, kemudian otot jantung. Yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf sebagai jaringan komunikasi. Jaringan saraf itu mengalami spesialisasi untuk menerima stimulus dan menghantarkan impuls ke seluruh bagian tubuh. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Sel saraf itu terdiri atas badan sel yang memiliki banyak cabang. Nah, cabang inilah yang menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Jaringan saraf itu terdiri dari dua jenis sel, yaitu neuron dan neuroglia. Neuron adalah unit struktur dan fungsional pada jaringan saraf. Secara anatomi, jaringan saraf itu terdiri dari sistem saraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis, dan sistem saraf tepi, yaitu serabut saraf dan kelompok sel saraf yang disebut dengan ganglia. Nah, fungsi dari jaringan saraf adalah untuk mengatur organ-organ atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian kerja dan menerima serta menghantarkan rangsangan sehingga dapat mengetahui dengan cepat keadaan perubahan yang terjadi di sekitar dan tersusun atas sel-sel yang disebut dengan neuron, yaitu sel saraf, dan neuroglia, yaitu sel pendukung. Nah, sekarang perhatikan gambar skema sel saraf dan nama bagian-bagian dari sel saraf tersebut. Nah, ini gambar skema sel saraf beserta bagian-bagian dari sel saraf. Nah, setelah melihat gambar sel saraf tersebut, kita lihat nama dari bagian-bagian sel saraf, yang mana nama-nama itu terdiri dari yang pertama adalah dendrit. Dendrit yaitu penjuluran pendek sitoplasma yang keluar dari badan sel, di mana dendrit itu umumnya bercabang-cabang. Dendrit itu berfungsi untuk membawa rangsangan menuju ke badan sel. Kemudian yang berikutnya adalah badan sel. Badan sel yang di dalamnya itu terdapat nukleus atau inti sel. Badan sel yaitu bagian neuron yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Nah, inti sel ini berwarna pucat dengan anak inti atau disebut dengan nukleolus yang terdapat di dalamnya. Setiap rangsangan akan dibawa ke badan sel oleh dendrit. Nah, kemudian akson. Akson yaitu penjuluran panjang atau tunggal serabut sitoplasma yang keluar dari badan sel. Akson itu berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari badan sel ke neuron lainnya. Kemudian sel sahwan. Sel sahwan yaitu sel neuroglia yang membentuk selubung lemak di seluruh serabut saraf myelin atau sel penyokong akson. Sel sahwan itu membantu regenerasi akson yang rusak. Nah, kemudian selubung myelin. Selubung myelin yaitu lapisan fosfolipid yang mengelilingi akson pada banyak neuron.
Fungsi mielin adalah untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nodus renifer, yaitu bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin. Nodus renifer berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron atau sel saraf itu dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Neuron sensorik adalah neuron yang menghantarkan impuls atau rangsangan dari organ penerima rangsang atau disebut juga dengan reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum belakang. Sementara neuron motorik adalah neuron yang mengirim impuls atau rangsangan dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Nah, kemudian neuron konektor, yang mana neuron ini berfungsi untuk menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lain. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai berbagai jenis jaringan pada hewan vertebrata.